Nyi Blorong menculik gadis-gadis. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari keramaian kota, kehidupan berjalan dengan damai. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan yang menjulang tinggi, menciptakan suasana yang seolah terisolasi dari dunia luar. Penduduk desa hidup sederhana, menjalani hari-hari mereka dengan rutinitas yang tenang. Namun, ketenangan itu berubah menjadi kegelisahan ketika gadis-gadis muda desa mulai menghilang satu persatu tanpa jejak. Kejadian pertama terjadi pada suatu malam yang kelam, ketika bulan sabit nyaris tak terlihat di langit. Ningsih, seorang gadis yang dikenal ceria dan rajin membantu orang tuanya, tidak kembali setelah pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Ayahnya mencarinya sepanjang malam, menyusuri jalan setapak yang biasa dilalui Ningsih, namun tidak menemukan jejak putrinya. Keesokan paginya, penduduk desa bergabung dalam pencarian, tetapi hasilnya tetap sama, Ningsih lenyap tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, hilangnya Ningsih masih menjadi perbincangan hangat di desa. Namun, ketakutan semakin menyebar ketika seorang gadis lain, Rina, menghilang. Rina dikenal sebagai gadis pemalu yang jarang keluar rumah. Malam itu, ia tidak muncul saat waktu makan malam, dan keluarganya mulai cemas. Mereka mencari di sekitar rumah dan ladang, namun Rina tidak ditemukan. Penduduk desa mulai merasakan ada yang tidak beres. Dua gadis dalam waktu yang berdekatan menghilang begitu saja. Setiap malam setelah kejadian itu, desa menjadi sunyi, seolah-olah semua orang takut keluar rumah setelah gelap. Orang tua menjadi sangat protektif terhadap anak-anak mereka, melarang mereka keluar tanpa pengawasan. Namun, ketakutan mereka terbukti tidak cukup untuk menghentikan teror yang menghantui desa. Malam berikutnya, Sari, gadis yang paling cantik di desa, juga menghilang. Sari dikenal sebagai gadis yang periang dan selalu menjadi pusat perhatian di setiap acara desa. Hilangnya Sari membuat seluruh desa terperanjat. Tidak ada yang melihat atau mendengar apapun malam itu. Sari seakan lenyap begitu saja. Kini, desas-desus mulai beredar di antara penduduk desa. Beberapa orang percaya bahwa Nyi Blorong, sosok mistis yang selama ini hanya dianggap legenda, berada di balik hilangnya gadis-gadis tersebut. Nyi Blorong, yang konon berwujud setengah manusia dan setengah ular, dikenal dalam cerita rakyat sebagai makhluk yang suka mengambil gadis-gadis muda untuk dijadikan pengikutnya atau untuk menjaga kekuatannya. Ketika gadis keempat, Wulan, yang baru berusia 16 tahun, juga menghilang, ketakutan mencapai puncaknya. Wulan adalah gadis yang pendiam dan sering membantu ibunya di rumah. Malam itu, Wulan sedang tidur di kamarnya, tetapi ketika ibunya masuk untuk membangunkannya di pagi hari, Wulan sudah tidak ada di tempat tidur. Jendela kamar Wulan terbuka lebar, dan tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya ada jejak kaki kecil yang mengarah ke hutan di belakang rumah. Penduduk desa semakin yakin bahwa Nyi Blorong adalah pelakunya. Mereka takut, tapi mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali seorang gadis menghilang, suasana desa semakin mencekam. Mereka berkumpul di balai desa, berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan. Beberapa orang mengusulkan untuk memanggil dukun atau paranormal, sementara yang lain menyarankan agar semua keluarga desa mengungsi ke kota terdekat. Di desa itu, ada penduduk yang bernama Andi, di mana Andi dikenal sebagai sosok yang pemberani dan penuh tekad. Kehidupan Andi sederhana, namun ia sangat mencintai adik perempuannya, Wulan. Mereka berdua adalah saudara yang sangat dekat, mengandalkan satu sama lain setelah kepergian orang tua mereka yang sudah lama meninggal. Andi selalu menjaga Wulan dengan penuh kasih sayang, dan Wulan selalu merasa aman berada di dekat kakaknya. Namun, kedamaian di desa itu mulai terganggu ketika sejumlah gadis muda mulai menghilang tanpa jejak. Setiap kali seorang gadis menghilang, desa diliputi ketakutan yang semakin mencekam. Andi, seperti halnya penduduk lainnya, merasa cemas, namun ia tidak pernah menyangka bahwa bencana itu akan menimpa keluarganya sendiri. Suatu malam yang dingin, ketika bulan purnama tertutup awan tebal, Andi terbangun mendapati kamar adiknya kosong. Jendela kamar Wulan terbuka, tirainya melambai lembut tertiup angin malam. Andi segera berlari keluar rumah, memanggil-manggil nama Wulan, namun tidak ada jawaban. Kepanikan mulai menyergap hatinya. Andi dan para tetangga mencari Wulan ke seluruh pelosok desa, tetapi tidak menemukan apapun selain jejak kaki kecil yang mengarah ke hutan di belakang rumah mereka. Hilangnya Wulan menghancurkan hati Andi.
Gadis kecil yang selama ini selalu ia lindungi, sekarang lenyap tanpa jejak, seperti gadis-gadis lain yang menghilang sebelumnya. Namun, di balik rasa sedih dan hancur, muncul tekad yang kuat dalam dirinya. Andi tidak bisa tinggal diam. Ia harus menemukan Wulan, apapun yang terjadi. Dengan berbekal keberanian dan tekad yang kuat, Andi memutuskan untuk memulai pencariannya. Ia tidak peduli dengan bahaya yang mungkin dihadapinya di hutan yang gelap dan penuh misteri. Andi tahu bahwa mencari di hutan sendirian adalah tindakan nekat, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Hanya ia yang bisa menyelamatkan Wulan. Ketakutan yang melanda desa akibat hilangnya gadis-gadis muda membuatnya bertekad untuk menemukan kebenaran di balik peristiwa misterius ini. Andi memutuskan untuk melakukan penyelidikan, dimulai dengan mengumpulkan informasi dari penduduk desa. Setiap pagi, Andi berkeliling desa, berbicara dengan orang-orang yang pernah mendengar atau mengalami kejadian aneh. Ia mengunjungi rumah-rumah yang kehilangan anak gadis mereka, mendengarkan cerita-cerita tentang suara-suara aneh yang terdengar di malam hari, bayangan yang bergerak cepat di pinggiran hutan, dan kilatan cahaya hijau yang muncul sesaat sebelum hilangnya para gadis. Namun, dari semua cerita yang ia dengar, nama yang paling sering disebut adalah Nyi Blorong. Desas-desus tentang Nyi Blorong, sosok mistis setengah wanita, setengah ular, telah lama menjadi bagian dari cerita rakyat di desa itu. Orang-orang tua sering memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak keluar di malam hari, terutama saat bulan purnama, karena itulah saat Nyi Blorong berkeliaran mencari mangsa. Andi mencatat setiap detail dari cerita-cerita ini, berusaha menemukan pola atau petunjuk yang bisa membantunya menemukan adiknya. Namun, cerita-cerita itu penuh dengan ketakutan dan spekulasi, tanpa bukti yang jelas. Andi tahu bahwa ia membutuhkan informasi yang lebih konkret. Atas saran beberapa penduduk desa, Andi memutuskan untuk menemui seorang tetua desa yang dikenal sebagai dukun atau orang bijak yang mengerti tentang dunia gaib dan misteri yang tersembunyi. Orang tua bijak itu bernama Pak Mantri, seorang dukun yang telah tinggal di desa itu sejak muda. Pak Mantri terkenal dengan pengetahuannya tentang dunia gaib dan sering dimintai nasihat oleh penduduk desa dalam hal-hal yang berkaitan dengan roh dan makhluk halus. Dengan membawa sedikit persembahan, Andi menemui Pak Mantri di gubuknya yang berada di pinggiran desa, dekat hutan. Pak Mantri menerima Andi dengan ramah. Setelah mendengarkan cerita Andi tentang hilangnya Wulan dan gadis-gadis lainnya, Pak Mantri mengangguk pelan, seolah-olah sudah menduga hal ini akan terjadi. Ia kemudian mengajak Andi duduk di depan perapian kecil di dalam gubuknya. "Anak muda," kata Pak Mantri dengan suara yang berat dan penuh makna, "Nyi Blorong bukan sekadar legenda. Dia adalah makhluk yang nyata, terikat pada dunia ini oleh kekuatan gelap yang sulit dipahami oleh manusia biasa. Dia memanfaatkan ketakutan dan kelemahan manusia untuk memperkuat dirinya. Gadis-gadis yang dia culik, mereka bukan hanya hilang, mereka diambil untuk menjadi bagian dari dunianya." Andi mendengarkan dengan saksama, hatinya berdebar. "Apa yang bisa saya lakukan, Pak Mantri? Bagaimana saya bisa menemukan adik saya dan gadis-gadis lainnya?" Pak Mantri menghela napas panjang. "Penyelidikanmu harus membawamu ke tempat-tempat terlarang, tempat-tempat yang jarang dikunjungi manusia. Ada beberapa tempat di desa ini yang dianggap angker, karena di sanalah batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi tipis. Salah satu tempat itu adalah Goa Candra Biru, gua tua yang tersembunyi di dalam hutan lebat di sebelah barat desa. Dikatakan bahwa di sana, Nyi Blorong berdiam ketika dia berada di dunia ini." Andi mengerutkan kening. Goa Candra Biru dikenal di desa sebagai tempat yang sangat angker. Banyak orang menghindarinya, dan hanya sedikit yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalamnya. "Apakah gua itu benar-benar sarang Nyi Blorong?" Pak Mantri mengangguk. "Gua itu adalah salah satu tempat yang terikat dengan kekuatan gaibnya. Tapi ingat, Andi, tempat itu penuh dengan jebakan bagi yang tidak siap. Kamu harus berhati-hati, karena tidak hanya Nyi Blorong yang harus kamu waspadai. Ada makhluk-makhluk lain yang menjadi pelayannya, dan mereka tidak akan membiarkanmu lewat dengan mudah." Andi mengangguk, meski ia merasa sedikit gentar. Namun, tekadnya untuk menemukan Wulan lebih besar dari rasa takutnya. "Apa yang harus saya lakukan di sana?" Pak Mantri memberikan Andi beberapa benda pelindung, termasuk keris kecil yang sudah diberkati dengan doa-doa khusus, serta beberapa bunga melati yang diletakkan dalam kantong kain putih. "Bawa ini bersamamu."
Keris ini akan melindungimu dari roh-roh jahat, dan bunga melati ini adalah tanda penghormatan bagi para leluhur yang menjaga batas antara dunia ini dan dunia mereka. Ingatlah untuk selalu waspada dan jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Setelah memberikan semua petunjuk dan perlengkapan yang diperlukan, Pak Mantri menatap Andi dengan serius. Ini adalah perjalanan yang berbahaya, Andi. Tetapi jika hatimu murni dan tekadmu kuat, kamu akan memiliki kesempatan untuk mengembalikan adikmu dan gadis-gadis lainnya. Andi mengucapkan terima kasih kepada Pak Mantri dan meninggalkan gubuk itu dengan hati yang lebih berat namun penuh tekad. Ia tahu bahwa perjalanan yang akan dihadapinya tidak akan mudah, tetapi demi adiknya, ia siap menghadapi segala bahaya. Dengan tekad yang membara untuk menemukan adiknya dan gadis-gadis lain yang hilang, Andi memulai perjalanannya menuju Goa Chandra Biru, tempat yang diyakini sebagai sarang Nyi Blorong. Sebelum memasuki hutan lebat yang mengelilingi gua, Andi merasakan suasana yang berbeda. Udara terasa lebih dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan lembut namun mengancam. Namun, Andi tetap melangkah maju, menggenggam erat keris kecil yang diberikan oleh Pak Mantri. Saat Andi mulai memasuki bagian terdalam hutan, langkahnya tiba-tiba terhenti oleh suara derap langkah yang datang dari belakang. Ketika dia menoleh, bayangan-bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan, mengelilinginya. Andi tahu bahwa ini bukanlah manusia, melainkan makhluk gaib penjaga wilayah kekuasaan Nyi Blorong. Bayangan itu terus mendekat, memperlihatkan sosok-sosok dengan wajah yang pucat dan mata yang kosong, seakan-akan mereka adalah roh-roh penasaran yang terperangkap di hutan ini. Dengan cepat, Andi mengeluarkan keris dari sarungnya. Mengingat pesan Pak Mantri, ia melantunkan doa-doa perlindungan yang diajarkan, dan ketika bayangan-bayangan itu semakin mendekat, Andi mengacungkan keris tersebut ke arah mereka. Cahaya dari keris itu bersinar terang, membuat bayangan-bayangan itu mundur dengan teriakan yang menggema di seluruh hutan. Namun, mereka tidak menyerah begitu saja. Beberapa bayangan tetap mencoba mendekat, memaksa Andi untuk tetap waspada dan terus maju sambil mempertahankan posisi bertahan. Setelah berhasil melewati hutan berhantu, Andi tiba di sebuah danau kecil yang berada di tengah hutan. Airnya berwarna hitam pekat, memancarkan aroma busuk yang menusuk hidung. Andi merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan danau ini, tapi ia harus menyeberang untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, saat ia baru saja menginjakkan kaki di tepian danau, permukaan air mulai bergejolak, dan dari dalam danau muncul sosok-sosok berwajah muram dengan tubuh setengah hancur, yang tampak seperti mayat yang hidup kembali. Makhluk-makhluk air ini, yang dikenal sebagai Asteris Wewe Gombel Asteris, mencoba menarik Andi ke dalam danau. Dengan cepat, Andi berlari menghindar dari sergapan tangan-tangan dingin mereka, tapi satu di antara mereka berhasil memegang pergelangan kakinya. Andi merasakan kekuatan luar biasa menariknya ke dalam danau. Mengingat ajaran Pak Mantri, Andi meraih bunga melati dari kantong kainnya dan melemparkannya ke air. Bunga-bunga itu menyentuh permukaan danau, menciptakan kilatan cahaya yang membuat makhluk-makhluk tersebut mundur dan akhirnya menghilang. Andi berhasil melepaskan diri dan bergegas meninggalkan danau yang menyeramkan itu. Setelah melewati bahaya yang mengancam, Andi melanjutkan perjalanan menuju Goa Chandra Biru. Ketika ia mendekati pintu masuk gua, Andi menemukan sesuatu yang membuat hatinya berdegup kencang. Di antara semak-semak di dekat gua, ia melihat sehelai selendang merah muda yang familiar. Selendang itu adalah milik Wulan, adiknya. Andi berjongkok dan memungut selendang itu, merasakannya dengan tangan gemetar. Ini adalah bukti bahwa Wulan telah berada di sini, dan mungkin masih ada di dalam gua. Selain selendang Wulan, Andi juga menemukan beberapa barang lain yang tampaknya milik gadis-gadis yang hilang, seperti anting-anting kecil dan sebuah pita rambut. Barang-barang ini tersebar di sekitar pintu masuk gua, seolah-olah para gadis itu meninggalkan jejak secara tidak sengaja atau mungkin mencoba meninggalkan petunjuk. Hati Andi semakin berat, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti sekarang. Dengan tekad yang semakin kuat, Andi bersiap untuk memasuki Goa Chandra Biru, tempat yang diyakini sebagai sarang Nyi Blorong. Dengan jantung yang berdebar, Andi melangkah lebih jauh ke dalam Goa Chandra Biru, tempat yang diyakini sebagai sarang Nyi Blorong. Suasana di dalam gua terasa sangat mencekam, dengan dinding-dinding yang dipenuhi oleh lumut berwarna hijau kehitaman yang mengeluarkan bau anyir.
Kilatan-kilatan cahaya samar yang dipancarkan oleh kristal-kristal di dinding gua memberi penerangan yang suram, cukup untuk memperlihatkan jalan setapak yang berkelok-kelok menuju ruang terdalam gua. Setiap langkah yang diambil Andi semakin membawanya mendekati pusat kegelapan, tempat di mana ia merasakan kehadiran energi gaib yang luar biasa kuat. Gua ini bukanlah tempat biasa, ia adalah portal antara dunia manusia dan dunia mistis yang dikuasai oleh Nyi Blorong, sosok legendaris yang kini diyakini bertanggung jawab atas hilangnya gadis-gadis desa. Setelah menempuh perjalanan panjang di dalam gua, Andi akhirnya tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi oleh genangan air hitam di tengahnya. Di atas genangan air itu, sebuah batu besar tampak berdiri kokoh, menghadap ke sebuah takhta yang terbuat dari emas dan batu giok. Disitulah ia melihat sosok Nyi Blorong, seorang wanita cantik berambut panjang yang menjuntai hingga menyentuh lantai, dengan tubuh bagian bawah yang berwujud ular raksasa berkilauan, kulitnya berwarna hijau keemasan. Nyi Blorong memandang Andi dengan mata berkilau tajam, penuh dengan kebijaksanaan kuno dan kekuatan yang tidak bisa diukur. Di sekelilingnya, Andi melihat gadis-gadis desa yang hilang, termasuk Wulan, adik perempuannya. Mereka berdiri dalam keadaan setengah sadar, seolah-olah sedang berada di bawah pengaruh sihir kuat yang mengendalikan pikiran mereka. Andi merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi ia menahan diri dan memberanikan diri untuk berbicara. Nyi Blorong, serunya dengan suara yang bergetar, kembalikan adikku dan gadis-gadis lain. Mereka tidak pantas berada di sini. Nyi Blorong tersenyum tipis, senyuman yang penuh dengan misteri dan kesombongan. Kau pemuda yang pemberani, Andi, katanya dengan suara yang dalam dan menggema di seluruh ruangan. Tapi keberanianmu tidak cukup untuk mengambil mereka dariku. Mereka sekarang milikku, penolongku dalam menjaga kekuatan dan kekuasaanku. Andi tahu bahwa ia tidak mungkin mengalahkan Nyi Blorong dengan kekuatan fisik saja. Ia harus menggunakan kecerdasan dan keberaniannya. Apa yang harus aku lakukan agar kau mau membebaskan mereka? Tanya Andi, mencoba menegosiasikan pembebasan adiknya dan gadis-gadis lain. Nyi Blorong mendekat, melingkari Andi dengan tubuhnya yang besar dan bersisik. Aku bisa membebaskan mereka, katanya sambil mengerutkan kening, tapi aku membutuhkan sesuatu yang setara. Sesuatu yang berharga dan dapat memperkuat kekuatanku lebih dari mereka. Andi berpikir keras. Ia tidak membawa apa-apa selain keris pemberian Pak Mantri, yang katanya bisa melindunginya dari kekuatan jahat. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia tidak memberikan sesuatu, adiknya mungkin tidak akan pernah kembali. Andi kemudian mengingat ajaran Pak Mantri tentang keris itu, bahwa di dalamnya terkandung kekuatan suci yang mampu menaklukkan makhluk gaib seperti Nyi Blorong. Andi mengeluarkan kerisnya, dan dengan hati-hati ia menawarkannya kepada Nyi Blorong. Ini adalah keris yang memiliki kekuatan suci, kata Andi, jika kau menerima ini dan melepaskan mereka, aku akan memberikannya kepadamu. Nyi Blorong menatap keris itu dengan penuh perhatian. Matanya menyipit, menimbang tawaran Andi. Kau tahu, Andi, katanya dengan suara lembut namun mengancam, keris ini memang kuat, tapi tidak cukup untuk menggantikan seluruh kekuatanku. Namun, keberanian dan ketulusanmu adalah sesuatu yang jarang kutemui. Nyi Blorong lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Andi. Aku akan menerima tawaranmu, katanya akhirnya. Tapi ingat, Andi, keberanianmu telah membuatmu mendapatkan pengampunan hari ini. Namun, jangan pernah kembali ke sini, atau kekuatan yang kau berikan akan melawanmu. Dengan keputusan itu, Nyi Blorong mengambil keris dari tangan Andi. Begitu keris itu menyentuh tangannya, cahaya terang tiba-tiba memenuhi ruangan, mengusir kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Gadis-gadis yang hilang mulai sadar dan segera berlari ke arah Andi, termasuk Wulan yang menangis terseduh-seduh saat memeluk kakaknya. Nyi Blorong, dengan wajah yang sekarang tampak lebih muda dan lebih kuat, perlahan-lahan menyelinap kembali ke dalam kegelapan. Pergilah, katanya dengan suara yang bergema. Dan jangan pernah kembali. Andi, bersama adiknya dan gadis-gadis lain, segera meninggalkan Goa Chandra Biru. Meskipun ia telah kehilangan keris sakti itu, ia berhasil menyelamatkan yang paling penting baginya, adiknya, Wulan, dan gadis-gadis desa lainnya. Namun, di dalam hatinya, Andi tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, karena kekuatan mistis seperti Nyi Blorong tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Dengan wajah penuh kecemasan, para penduduk desa berkumpul di alun-alun,
berharap-harap cemas menunggu kabar dari Andi, pemuda pemberani yang telah pergi mencari adiknya dan gadis-gadis lain yang hilang. Suasana desa yang biasanya tenang kini dipenuhi ketegangan, setiap orang berdoa agar Andi berhasil dalam misinya. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya terlihat sosok Andi dari kejauhan. Di belakangnya, terlihat Wulan dan gadis-gadis lain yang sebelumnya menghilang tanpa jejak. Seruan kegembiraan langsung terdengar di seluruh desa, menyambut mereka yang telah kembali dengan selamat. Wulan, adik Andi, berlari memeluk kedua orang tuanya, sementara gadis-gadis lain juga disambut dengan pelukan hangat keluarga masing-masing. Air mata kebahagiaan bercucuran, menggantikan rasa takut dan kekhawatiran yang selama ini menghantui desa. Andi, meskipun lelah, dengan tenang menceritakan apa yang terjadi kepada penduduk desa. Ia menjelaskan tentang sarang Nyi Blorong yang tersembunyi di dalam Goa Chandra Biru, tempat di mana gadis-gadis itu ditahan. Ia juga menceritakan tentang negosiasinya dengan Nyi Blorong, dan bagaimana ia berhasil membebaskan mereka dengan memberikan keris sakti yang dimilikinya. Namun, Andi juga mengingatkan desa bahwa meskipun gadis-gadis itu telah diselamatkan, kekuatan mistis Nyi Blorong masih ada. Nyi Blorong tidak benar-benar kalah, kata Andi dengan suara tegas. Dia hanya menerima tawaran saya untuk sementara waktu. Kita harus tetap waspada, jangan sampai ada di antara kita yang masuk ke wilayahnya lagi. Pesan Andi itu disambut dengan kesepakatan dari seluruh penduduk desa. Mereka berjanji untuk menjaga desa dengan lebih baik dan menghormati batas-batas yang telah ditentukan oleh tetua desa, terutama terkait dengan tempat-tempat yang dianggap angker dan terlarang. Meski demikian, kembalinya gadis-gadis yang hilang membawa kebahagiaan besar bagi desa tersebut. Perayaan kecil diadakan untuk merayakan keselamatan mereka. Andi, meskipun dianggap sebagai pahlawan oleh semua orang, tetap rendah hati dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya, terutama Wulan, yang tidak ingin lagi terpisah dari kakaknya. Misteri hilangnya gadis-gadis desa mungkin telah terpecahkan, tetapi cerita tentang Nyi Blorong akan terus hidup dalam legenda desa tersebut, sebagai pengingat akan kekuatan gaib yang ada di sekitar mereka. Penduduk desa kini hidup dengan lebih hati-hati, namun mereka juga merasa lebih kuat karena keberanian seorang pemuda yang rela menghadapi kegelapan demi keselamatan orang-orang yang dicintainya.